satupun yang bisa memisahkan kami. Kita sembah Dia dengan segenap hati, kita katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, yes Tuhan, amin. ku hidup bagimu, mataku di tengah-tengah tetap memandang. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita sembah Dia. Agungkan Dia. Biar seluruh bumi menyembah Dia. Segala suku, kaum dan bahasa, segala jiwa menyembah Dia. Sampai anak-anak, orang tua, orang-orang dewasa menyembah Dia. Segala rumah-rumah tangga menyembah Dia. Segala suku, segala lidah, segala lutut berlutut menyembah Dia. Haleluya. Kita angkat tangan kita bagi Dia. Allah yang ajaib yaitu Kristus. Allah yang mulia. Ya dalam segala puji hormat hanya bagi-Mu ya Allah. Kita sembah Dia benar. Kota Lembang menyembah Dia. Kota Bandung menyembah Dia. Jawa Barat menyembah Dia. Haleluya. Indonesia menyembah Engkau Tuhan. Allah yang mulia dan ajaib. Yes, kami menyembah-Mu. Kami berlutut menyembah-Mu. Setiap jiwa menyembah-Mu ya Allah. Amin Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi karya penyelamatan-Mu tidak pernah gagal bagi dunia ini. Tidak pernah berhenti Engkau bekerja bagi banyak orang. Tidak berhenti Engkau mengasihi banyak orang. Tidak berhenti Engkau ingin menjumpai banyak orang. Tidak berhenti kepada kami semata-mata Tuhan. Tapi Engkau sedang bekerja hari-hari ini. Engkau sedang bekerja begitu dahsyat dan luar biasa. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Kristus seperti Engkau. Allah yang dahsyat dan Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami meninggikan Engkau. Dari ucapan bibir kami, hati kami, pikiran kami, meninggikan dan mengagungkan Engkau. Karena suatu waktu Tuhan, ketika Engkau ditinggikan di dunia ini, di muka bumi ini, Engkau akan menarik banyak orang datang menyembah-Mu. Tuhan terima kasih. Terima kasih hari ini kami bersyukur ada di tengah-tengah kota ini. Dan satu hari kelak kota ini akan mengenal Engkau Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang hadir di tempat ini. Baik di Zoom juga Singapura, dimanapun kami berada hari ini. Kami percaya Allah ada beserta dengan kami. Bapak terima kasih urapi kami hari ini Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu. Hamba tiada apa-apanya. Berbicaralah kepada kami gereja-Mu. Inilah waktunya Tuhan. Engkau semakin pertajam telinga kami. Dan lidah kami sebagai seorang murid.
Bapa terima kasih. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Urapi setiap hidup kami, urapi ruangan ini, urapi tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Shalom Bapak Ibu, saya berdiri di tempat ini lagi saudaraku. Saya percaya anugerah Tuhan ya. Sebenarnya minggu lalu mau ke sini tapi kami ke Jatinangor gitu ya, jadi ibadah di Jatinangor. Jadi kalau nggak online kami onsite saudaraku ya. Dan saya bersyukur ada di tengah-tengah orang-orang yang luar biasa gitu ya. Saya kadang-kala ngeri melihatnya. Ngeri kenapa? Inspirasi kehidupan gitu ya, dan menjadi apa? Menjadi kesaksian bagi hidup kami jemaat di tempat ini, dan kami ke Jatinangor kemarin juga ya. Saya bersyukur, saya ingat berapa tahun yang lalu orang itu saya doain tentang sakit jantungnya, dan kemarin dia cerita ke saya sebentar karena saya buru-buru pergi lagi saudaraku ya, karena ada orang yang kami layani. Terus dia cerita bahwa Pak Boy, anak saya sekarang di luar negeri juga loh Pak Boy, dan dia naik posisi gitu dia katakan ya. Dan saya tahu bahwa dulu waktu genting itu doakan saya Pak Boy sakit jantung, dan sampai kalau saya lihat itu menginspirasi saya bahwa hari ini saya lihat orang ini hidup saudara. Dan kalau kita hidup hari ini percaya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan lebih. Saya percaya itu. Karena kalau sudah tidak bisa berbuat apa-apa saudaraku, kita hanya menyembah Tuhan kita, amin. Tapi ketika kita ada di muka bumi ini, saya percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu. Dan judul khotbah hari ini dari gereja kita saudaraku, ini mau Natal memang katanya gitu. Dunia merayakannya, luar negeri mulai pohon-pohon Natal. Di anak saya di Solo sudah mulai banyak pohon-pohon Natal di Solo saudaraku ya, dan menggait banyak orang. Tetapi tadi katakan bahwa makna Natal sesungguhnya adalah Kristus hadir di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu. Dan nggak apa-apa kalau ada pohon Natal ya, pasang aja di rumah kita kalau misalnya ada saudaraku ya. Dan tapi kalau kita menikmati juga silakan menikmati. Tapi momentum sebenarnya adalah judul khotbahnya hari ini adalah Yesus telah lahir ke dunia. Khotbah ini saudaraku ya, saya coba menganalisis saudaraku yang menjelaskan. Saya takut menjelaskan kepada jemaat, tapi Tuhan ingatkan terus saya sampai detik tadi. Saya coba cerita ke istri saya, ini khotbah agak rumit enggak ya? Saya takut Lembang memahami, tapi sampai istri saya berdoa, ya Papa jelasin dengan sederhana lah katanya gitu ya. Kenapa saudaraku ya? Saya mengerti bahwa kalau judul khotbahnya Yesus telah lahir ke dunia, ada 3 hal utama yang harus kita bahas di tempat ini saudaraku. Artinya pertama adalah apa yang melatar belakangi Yesus ada di dunia. Kedua, bagaimana proses lahirnya Yesus di dunia. Dan ketiga adalah apa sih ending atau tujuan dunia Yesus itu lahir ke dunia. Jadi 3 hal ini kan agak susah menjelaskan sederhana, bahasa sederhana. Tapi saya pun tiba-tiba tuh ingatkan saya tadi sebelum berangkat dari kendaraan. Orang Lembang akan terbuka makin luar biasa. Mungkin secara apa, wah enggak tinggi pendidikan mereka, enggak sarjana, enggak S2, S3, S-teler saudaraku, tidak. Tapi Tuhan ingatkan saya, akan aku bekali dengan kedahsyatan Lembang itu. Jadi saudaraku yang terkasih, khotbah saya hari ini memang kita harus mengerti bahwa Yesus itu gambar dan wujud Allah sesungguhnya saudaraku. Kenapa? Banyak orang bilang bahwa hanya secara fisiklah kita merayakan Yesus Kristus lahir di Bethlehem Efrata saudaraku, yang lahir dia, dan kita rayakan setiap tahun karena dia lahir secara fisik saudaraku. Tetapi saya mau katakan khotbah hari ini saudaraku, saya mau bilang bahwa Yesus adalah wujud Allah Bapa Sorgawi saudaraku. Dan kalau dia lahir di dunia ini saudaraku, saya mau bilang seperti ini agak susahnya. Jadi dunia kan menantikan Allah. Kalau kita baca saudara perjanjian lama saudaraku sampai Maleakhi saudaraku,
Allah hadir pertama kejadian 1 Allah menciptakan saudaraku. Terus manusia jatuh dalam dosa sampai Maleakhi saudaraku. Setelah itu 400 tahun masa gelap. Barulah Yesus muncul di muka bumi saudaraku ya. Terus itu kalau kita pelajari nabi-nabi, hakim-hakim, imamat semuanya masuk nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Sampai Maleakhi saudaraku. Setelah itu masa gelap. Tuhan tidak pernah berbicara. Dan setelah itu lahirlah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku. Apakah orang kita pelajari itu, oh Yesus pokoknya kami Yahudi hari ini. Jadi kemarin saudaraku, Presiden Israel mengatakan, dia berani mengatakan langsung ini, bahwa kami tidak percaya Yesus itu ada. Kami menunggu Isa Al-Masih itu. Kami menunggu karena makanya kami perang, kami tidak takut. Dia bilang gitu kan. Jadi dan karena mereka percaya Taurat saudaraku, menunggu itu. Tapi hari ini saudaraku, kita ada di masa perjanjian baru. Tapi saya mau katakan, Allah ada di perjanjian lama saudaraku. Dan masa gelap ada. Tapi saya mau katakan, wujud Yesus, wujud Allah sesungguhnya saudaraku, ada penuh di dalam pribadi Yesus. Saudaraku yang terkasih, ketika saya mengulik ini, saya bilang, Tuhan berarti Allah yang aku kenal, Allah yang aku sembah, Allah yang aku puja-puja, yang aku cintai seumur hidupku adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dan kalau aku gugur di tengah-tengah pengenalanku akan dia, sia-sia sekali saudaraku. Betapa kita mengenal Yesus yang adalah wujud Allah saudaraku sempurna. Saudaraku yang terkasih, kita harus bangga bahwa kita punya Yesus yang wujudnya Allah sendiri saudaraku. Makanya jemaat Lembang jangan pernah gentar lagi dengan masalah apapun. Saya sempat saudaraku ya berpikir ya, aduh ekonomi ini aku mau kaya deh. Aku mau memberkati orang-orang, mau kunjungin dan menolong banyak orang. Sehingga aku punya cita-cita, aku mau jadi supir aja di Jerman gitu. Sempat berpikir itu. Tapi ketika aku bahas firman ini, aku punya Allah. Saudaraku yang terkasih, tapi sebelumnya kita harus lihat bahwa keberadaan Yesus ini saudaraku sempurna dan ajaib. Amin Bapak Ibu. Dan dia dinubuatkan, dijanjikan oleh pribadi Allah sendiri bagi keselamatan umat manusia. Dan ini sangat luar biasa. Makanya saudaraku, kita harus katakan bahwa kalau kita mengenal Yesus saudaraku, maka kesempurnaan pengenalan Allah sebenarnya ada di dalam pribadinya. Saudaraku yang terkasih, ini membuat kita harus makin yakin. Saudaraku yang terkasih, ini berhubungan dengan kesaksian hidup kami saudaraku ya. Jadi sebelum kita masuk firman, saya bersaksi ini kenapa? Saya mengerti bahwa kalau saya mengenal Yesus yang adalah Allah, saya beritakan setiap hari saudaraku. Tadi sebelum kesini saudaraku, kami biasa makan ada kue balok saudaraku. Di atas 15 menit saudaraku sebelum kesini, makanya Mbak Yus nunggu kami nggak ada. Kami makan kue balok. Saya dekati seseorang saudaraku. Saya ngobrol. Tuhan ada inspirasi Injil enggak? Nyatanya saya hanya cerita hidup. Saya bilang ke istri, enggak tembus. Udah, kita jalan pulang saudara. Tapi kemarin saudaraku, teman anak saya akan berangkat hari ini ke Jerman. Betulan orang tuanya nggak ada, kami kunjungan karena kami mau nitip ke anak saya sesuatu saudaraku. Terus sebelum berangkat, sebelum pulang saudaraku, Dion kita berdoa ya. Dan saya bilang hanya 2 hal nak. Kamu ke Jerman, tapi kamu harus mengenal Yesus Kristus Tuhan. Dia terlatar belakang Katolik saudaraku. Yesus keselamatannya nak. Kedua, tetap bangun komunitas. Kalian di sana, Kevin kamu di kota ini, di kota mana kalian? Ya pertama Yesus. Boleh kita berdoa? Oke om berdoa. Saudaraku, saya kilas balik lagi saudaraku. Bahwa aku percaya bahwa nama Yesus berkuasa. Saudaraku yang terkasih, saya bulan-bulan ini, bulan-bulan bergairah kami penginjilan saudaraku ya. Jadi tidak kebetulan ada pesta pernikahan anak abang saya, keponakan saya di Surabaya. Kami diundang ke sana, dibayarin gratis saudaraku ya. Dan abang saya dari Palembang saudaraku datang ke Surabaya juga. Tapi kakak-kakak saya nitip, Dek
suruh nginap di rumahmu. Layani orang itu. Dan benar saudaraku, KTP-nya adalah M saudaraku. Abang kandung saya. Sedih saya saudaraku. Tapi berapa tahun yang lalu saya ingat, dia saya injili. Tapi kakak saya nitip lagi. Injili dia kembali, ingatkan tentang Tuhan. Dan nginap di rumah saya, pulang dari Surabaya, saya langsung bawa ke rumah saya saudaraku. Esok harinya dengan jelas saya ceritakan tentang nama yang telah lahir di dunia ini saudaraku. Dan saya lihat suasana surga saudaraku ya. Ketika saya injili dengan abang kandung saudaraku. Yang dimana saya adik. Dan dia tahu hidup saya. Dia tahu bagaimana saya bandel-bandelnya saudaraku. Biasa kan berat. Kan kemarin gereja mengatakan ke saudara kita saudaraku. Dan saya lakukan. Berat kami. Yesus saya berdoa. Saya injili dengan jelas kembali tentang Yesus. Sampai dia bilang. Aku terima itu. Saya doakan dia. Dan dia nangis-nangis. Dan dia cerita ke kakak saya tidak pernah nangis loh, dia bilang. Dan saya tidak pernah nangis di depan adik saya. Tapi hari itu saudaraku, nama itu mempertobatkan dia. Sampai dia bilang, aku tapi nangis sedih. Aku selamat, tapi hari ini keluarga aku bagaimana? Pakai ini semua anak-anaknya, 4 orang saudaraku. Dan Pika, gak apa-apa bang. Kau akan membawa mereka kepada Kristus itu. Dan pulang dia saudaraku. Aku bangga punya Yesus. Saya kira sebalik lagi saudaraku. Nanti ada pernikahan minggu depan saudaraku. Satu keluarga saudara kami kandung juga. Sepupu. Om itu saudaraku kaya dulu. Dan kami kadang-kala kalau pulang harus mampir ke rumahnya. Kenapa kami dikasih duit saudaraku. Dia kaya saudaraku. Tulang biasa. Tapi sempat bangkrut. Anak-anaknya 4 orang saudaraku. Terus datang kakak paling gede mau nikah. Terus datang satu keluarga gerombolan adik-adik itu saudaraku. Dan apa mereka bilang? Layani kami bang. Karena mau nikah. Tapi aku mau baptis. Mau dibaptis? Maulah bang. Saudaraku saya baptis lah. Ada pasangannya datang, lakinya datang, saudara sepupu saya. Siapa saya saudaraku? Tapi saya mau bilang. Karena ketika saya menyiapkan firman ini. Saya bangga karena Yesus dalam seluruh kepenuhannya adalah Allah sendiri saudaraku. Dan itu yang membuat kita hidup pun hari ini. Kalau kita percaya, kita berjalan, kita melangkah. Karena kita tahu seluruh kepenuhan Allah ada di dalam pribadi yang kita percayai saudaraku. Ada di dalam sempurna. Makanya nubuat Yesaya kita buka saudaraku. Yesaya 9 ayat 6 dan 7 saudaraku. Ini awal firman Tuhannya Yesaya 9. Dikatakan di sini saudaraku ayat 6 dan 7. Yesaya 9 saya baca saudaraku. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 7. Besar kekuasaan dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Saudaraku. Nama itu. Makanya hari ini mulai hari ini komitmen. Lembang akan selalu penuh dengan nama yang tidak akan berkesudahan membawa damai bagi banyak orang. Amin saudaraku, kita bersuka, tidak mungkin kita punya pergumulan tadi benar, kita punya masalah. Saya ya saudaraku, pingin membiayai pingin cari tempat saudaraku, tapi biaya dari mana, pingin cari mau nyewa, saya nggak mau berharap dari orang, pingin biaya sendiri. Tapi bagaimana? Tapi dalam kesusahan itu, saya punya nama yang membawa damai dan tidak berkesudahan saudaraku. Amin Bapak Ibu, dan dikatakan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kelahiran Yesus adalah nubuat dari firman Allah saudaraku. Artinya perjanjian Allah sendiri. Jadi Allah, saya membayangkan kalau orang lain, kami belajar agama saudaraku, seluruh agama dipelajari. Tapi tidak ada agama yang mengajar bahwa Allah itu bisa kita kenal.
Allah itu hanya gambaran, saudaraku. Tapi kalau kita, ini luar biasa Allah kita. Sampai saya bilang, Allah itu begitu dahsyat, harusnya dia dihormati, saudaraku. Dia dihargai, aku Allah, beri persembahan bagiku, katanya. Tapi bukan seperti itu Allah kita. Dia berfirman, aku akan datang menjadi juru selamat bagi orang yang akan binasa. Saudaraku yang terkasih, dan nama itu yang ada di tengah-tengah kita hari ini, saudaraku. Amin Bapak Ibu. Jadi Kristus adalah wujud keberadaan sempurnanya Allah, saudaraku. Amin. Jadi jangan ragu lagi, jangan bimbang lagi, atau jangan takut lagi menceritakan. Saya katakan tadi, orang itu bersepeda, saudaraku. Nyatanya dia pembuat kebaya. Bapak-bapak ini, saudaraku, istrinya pembuat kebaya. Saya mintalah HP-nya, saya minta, saudaraku. Dia IG aja Pak buka, saya follow ya. Saya nanti akan saya tanya-tanya karena menyambung dengan anak rohani saya, saudaraku, yang main konveksi, saudaraku. Saya bilang ke istri, gagal saya, nggak sempat beritakan itu, nggak apa-apa. Yang penting perkataan Papa menghidupkan. Saudaraku yang terkasih, karena apa, saudaraku? Itulah damai itu akan mengalir banyak orang. Bagi yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kita siapkan kirbat hidup kita yang mengalirkan damai itu bagi banyak orang aja. Ini yang terpenting, saudaraku. Makanya latar belakang kelahiran Yesus di muka bumi adalah dia dinubuatkan. Dia difirmankan, saudaraku. Dia dinyatakan dalam firman hidup, saudaraku. Amin Bapak Ibu. Kemudian saudaraku, hal kedua yang kita mau bahas, saudaraku, adalah proses pernyataan diri Allah itu. Kan saya membayangkan lagi, saudaraku ya. Saudaraku yang terkasih, kita buka dulu Yohanes 1 ayat 1, saudaraku. Kenapa saya berani berkata bahwa Allah yang hebat itu, yang besar itu, menyatakan dirinya kepada Yesus, kepada tubuh Yesus Kristus, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Karena Mbak Yus bilang tadi firman. Karena dialah firman yang hidup itu dinyatakan dalam bentuk tubuh manusia, saudaraku ya. Dan inilah yang Yohanes bilang. Maafkan saya ambil kacamata, saudaraku ya. Jadi saya ingin hari ini saya pingin hari ini, saudaraku ya, jelas bahwa kan firman adalah Allah adalah firman, saudaraku ya, dan dinyatakan di dalam pribadi Yesus. Kita buka Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, saudaraku. Saya baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Siapa firman itu? Yaitu Kristus, saudaraku. Dan dia dinyatakan di dalam dunia, saudaraku. Dan bersama-sama dengan keberadaan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikannya oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi jelas, saudaraku, bahwa keberadaan Allah sendiri nyata di dalam firman, yaitu Kristus di tengah-tengah dunia. Amin, saudaraku. Dan proses kelahirannya di dunia ini, saudaraku, inilah yang dunia kadang lihat, saudaraku. Kan orang Yahudi bilang, nanti juru selamat itu ada dengan mujizat. Tiba-tiba mungkin nongol dia dengan gempa bumi, dengan semua. Enggak. Tapi saya mau jelasin proses kelahiran Yesus yang sederhana di dunia ini, saudaraku. Menjadikan kita mengerti. Supaya apa sih, kenapa dia harus lahir di kandang domba? Ini kalau kita jelasin, kenapa dia harus lahir di tengah-tengah kandungan Maria, saudaraku, perawan suci. Kenapa sih dia harus nikah dengan Yusuf? Kenapa dia harus tukang kayu, dikatakan, saudaraku. Artinya, saudaraku, apa? Supaya keberadaan Allah itu, saudaraku, dapat disentuh oleh manusia. Saudaraku yang terkasih, berarti Allah kita, Allah yang memang merasakan kehidupan kita, saudaraku. Allah kita yang memang tahu siapa kita, saudaraku.
Ini luar biasa. Makanya saudaraku saya mau menjelaskannya. Jadi supaya kita tidak salah saudaraku ya. Saya mau baca sedikit tentang ini Alkitab studi saudaraku ya. Maka ini tadi yang saya maksud. Saya percaya orang Lembang akan semakin bertambah pengetahuan mereka saudaraku. Saya katakan seperti ini. Kan ini kitab Yohanes ini ditulis oleh Yohanes tahun 70 saudaraku ya. Ketika masa penganiayaan terjadi di Yerusalem saudaraku ya. Terus apa yang ditulis Yohanes ini saudaraku? Dia 3 hal yang dia bahas. Pertama saudaraku adalah satu, apa pokok tulisan Yohanes ini? Satu, siapa Yesus itu? Berarti Yohanes memperjelas kalau kita mau mengalami, memperjelas keberadaan Yesus saudaraku. Siapa pribadinya? Baca Injil Yohanes. Kenapa? Injil sinoptik ini ada 4 Injil sinoptik saudaraku. Matius, Markus, Lukas. Tapi Injil Yohanes ini spesifik menjelaskan tentang pribadi Yesus yang ada Allah. Ini jelas dan dia bilang gini. Saya baca. Pengantar ini kisah Yohanes memberikan banyak perhatian kepada 3 pertanyaan pokok. 1, siapa Yesus? Dalam bab pertama penulis Injil menyebut Yesus adalah firman. Luar biasa. Jadi benar tadi. Kalau kita punya firman, kita punya Kristus, kita punya Allah saudaraku. Amin Bapak Ibu. Jelas itu. Jadi makanya saya memperjelas pengajaran Mbak Yus tentang firman-firman itu. Kalau firman gimana sih? Ya itu Allah saudaraku. Jadi ini kata-katanya ya. Terus yang ada bersama-sama Allah ketika Allah menciptakan dan memberi hidup kepada segala sesuatu. Firman ini menjadi seorang manusia. Jadi Injil Yohanes itu memperjelas seperti itu saudaraku ya. Terus dikatakan enggak, orang dapat melihat seperti apa Allah itu sesungguhnya. Amin Bapak Ibu. Doa kita dalam nama Yesus. Sebenarnya kita ingin mengenal Allah sesungguhnya. Saya mau katakan berarti Tuhan kalau aku menyebut satu nama Yesus saudaraku. Aku sedang menyebut. Makanya bangsa Israel takut menyebut nama Allah saudaraku. Yahweh itu. Mereka ganti dengan Elohim. El Shaddai. Jehovah. Kenapa mereka takut bertemu dengan Allah? Tapi kalau kita, saudaraku, kita bisa mengenal Dia di dalam rupa Kristus. Ajaib sekali, saudaraku. Terus kedua saudaraku saya baca lagi. Yohanes Pembaptis menyebut Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Filipus segera percaya kepada Yesus sebagai Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Nathaniel menyebut Yesus anak Allah dan raja orang Israel. Jadi jelas sekali tidak ada bantahan saudaraku. Karena dunia membantah proses kelahiran manusia Yesus itu. Tapi kita hari ini sebagai jemaat Tuhan harus yakin manusia Yesus adalah Allah sendiri. Karena akan ada penyesat-penyesat hari ini nanti yang tidak akan mempercayai Yesus. Mempercayai apa saudaraku? Pengajaran-pengajaran saja. Lihat YouTube hari ini. Mengalihkan kepercayaan kepada pribadi Yesus. Ini namanya agnostik. Mereka percaya ada Allah. Tapi tidak percaya bahwa Yesus Tuhan. Saya mau bantah itu. Kita mau lawan itu saudaraku. Dengan apa? Bahwa kita yakin Yesus adalah Allah yang sesungguhnya saudaraku. Amin Bapak Ibu. Karena judul khotbahnya Yesus telah lahir dunia. Loh siapa Yesus itu? Makanya saya membahas ini saudaraku. Ya maafkan saya. Kedua saudaraku, apa Injil Yohanes yang Yohanes bahas? Apa perbuatan-perbuatan Yesus itu saudaraku? Saudara bisa lihat sendiri Yesus. Makanya Yesus ketika melakukan mujizat. Tapi orang Yahudi tidak percaya. Oh, kamu tidak percaya. Padahal aku sudah melakukan mujizat. Saudaraku yang terkasih. Tapi pengajaran yang akan muncul di dunia nanti saudaraku. Mereka hanya percaya kepada perbuatan-perbuatan itu. Tapi mereka tidak percaya kepada pembuat mujizat itu. Yohanes mempertegas bahwa Yesuslah yang ditinggikan. Bukan kepada perbuatan-perbuatan itu saudaraku. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan memulihkan ekonomi kita. Aku bangga. Dan aku tahu bahwa aku tiba-tiba besok jatuh lagi saudaraku. Kita kecewa, kadang kecewa dengan Tuhan.
Tapi kalau kita bilang, Tuhan yang melakukannya hari ini bagiku. Dan esok hari Tuhan akan lakukan hal yang sama lagi. Tuhan akan lakukan hal yang sama lagi. Tuhan akan lakukan hal yang sama. Siapa yang ditinggikan? Yesus yang tetap ditinggikan. Dan berita mulut kita pun, Yesus telah melakukannya bagiku. Yesus telah melakukan mujizat bagiku. Saudaraku, saya ditelepon oleh kakak saya, saudaraku. Dia mengalami pergumulan. Terus tiba-tiba dia sekolah anaknya, saudaraku, sebenarnya pernah saya cerita ya, kakak saya itu punya aset miliaran, saudaraku. Tapi nggak punya uang hari ini kita. Jadi aset mereka belum laku maksudnya. Terus sekolah anak saya nelfon tiba-tiba, Dek, Mama belum bayar sekolah saya. Terus tiba-tiba sepupu kami jauh, saudaraku, udah lama. Dia telepon dia, aku mau main ke rumah kakak ya. Oke, mainlah dari Depok, saudaraku. Tiba-tiba nggak jadi mainlah kak. Aku minta nomor rekening kakak aja. Aku mau berkati kakak katanya. Ditransfer saudaraku. Dan sebesar uang sekolah anak kakak saya itu. Terus kakak telepon saya. Saudaraku ya, dia telepon saya, aku mengalami mujizat. Tapi bukan mujizat itu, aku contoh imanmu. Karena saya sering bagikan, percaya kak. Dan kak, tapi ingat kak, iman kepada Yesus ya kak. Jadi bukan sekadar perbuatan-perbuatan itu saudaraku. Amin. Sehingga kak, karena Kristus ya kak, ceritain lagi ke orang. Aku mau cerita deh. Yesus yang melakukan itu bagian hari ini bagiku. Dan jangan bukan hanya hari ini kak, besok hari. Lusa lagi kak, engkau akan mengalami. Iya deh, aku contoh iman itu. Saudaraku yang terkasih, itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu, perbuatan-perbuatan akan terjadi. Dan perbuatan-perbuatan itu nanti menjadi gaya hidup kita saudaraku. Saya tahun ini 3 nikahkan anak PA saudaraku ya. Terus 3 keluar. Sampai orang sekre bilang, Bang Bui 3 keluarga hari tahun ini loh ya. Nanti tanggal 9 keluarga ketiga saudaraku. Dan semuanya saya baptis saudara. Saya baptis. Ada 1 orang yang udah lama dibaptis. Yang lainnya saya baptis, kami baptis saudaraku. Terus sekre bilang, tambah lagi tahun depan ya Pak Boy. Jadi kan menjadi jemaat kita kan 3 keluarga itu minimal 6 orang saudaraku ya. Terus saya bilang, Tuhan bukan perbuatan itu yang saya mau lihat. Tapi bagaimana nama dan Yesus itu dalam perbuatan itu dinyatakan. Amin Bapak Ibu. Ini yang paling utama. Saudaraku yang terkasih, sehingga kita lihat lagi saudaraku ya, Yesus itu ya, dari perbuatan-perbuatan. Kemudian bagaimana hubungan para pengikut Yesus dengan pribadi Yesus sendiri. Jadi gini, kalau kita mengenal Yesus saudaraku, berarti ada karyanya di dalam hidup kita dong. Ada perbuatannya dong dalam hidup kita. Kalau orang yang mengenal Yesus tidak ada perbuatan Yesus dalam hidup dia, dipertanyakan. Dipertanyakan. Hari ini saya mau bongkar ini saudaraku, supaya kita mengerti. Kita orang yang berbeda. Kita orang yang penuh dengan otoritas saudaraku. Dan kalau perbuatan itu tidaknya, makanya Yohanes membongkar itu. Gimana Yesus itu Allah, bagaimana siapa dia, bagaimana perbuatannya, terus bagaimana hubungannya dengan pengikut-pengikut dia. Makanya saya mau bahas, benar. Kita harus hari demi hari mengalami perbuatan Yesus di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saya kasih contoh apa? Kita lihat saudaraku, Lukas 24 ayat 31 Lukas. Ayat terakhir saudaraku. Ayat 31 sorry. Ayat 31 dan 32. Saya baca 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Jadi pengenalan Yesus membuka mata mereka saudaraku ya. Terus dia katakan, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Tanda perbuatan Allah, hati kita selalu berkobar-kobar dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Benar. Saya semakin tergila-gila dengan nama itu. Harus berkobar-kobar, bersemangat di dalam Kristus saudaraku. Karena nantikan saudaraku. Kami melihat itu ya. Satu hari ada orang melahirkan besok hari. Kami mau ke Surabaya besok harinya juga. Terus malamnya datang saudaraku satu keluarga. Suaminya ini bermasalah saudaraku.
ada sedikit, ya saya nggak cerita, itu rahasia iman saudara ya. Tapi datang, mereka usahakan malam itu datang supaya ketemu kami, karena besok hari saya mau berangkat ke Surabaya. Bukan besok hari juga operasi istrinya saudaraku. Kami doa. Dan apa yang terjadi saudaraku, kami doa. Saya doa saudaraku. Terus suaminya ini bertahun-tahun bermasalah saudaraku ya. Wah, berat lagi. Pernah saya cerita di tempat ini, kalau kambuh saudaraku, bunyikan, matikan listrik semuanya, bunyikan alat genset supaya dia dekatkan telinganya, supaya dia tidak dengar suara lain. Tapi saudaraku, saya doa malam itu, anakmu akan lahir besok. Engkau jangan hanya lihat itu, engkau harus sembuh. Dan benar saudaraku, besoknya dioperasi, nyatanya dia sembuh saudara. Dan hari ini kami kunjungan, ketika pulang dari Surabaya kami kunjungan. Pak Margaret makin bagus, Pak Wui katanya gitu. Makin sehat katanya. Saudaraku yang terkasih, saya mau bilang, ada perbuatan Kristus Yesus di dalam hidup kita. Kalau kita terus melekat dengan Dia, saudaraku. Ini, dan kita sebagai anak Tuhan harus melihat itu saudaraku. Nyatanya, kalau saya bahas saudara, pertemuan Nikodemus dengan Yesus saudaraku. Tahu kisah Yohanes 4 saudaraku, Yohanes 3. Jadi dia bilang sebenarnya kalau saya gambarkan saudaraku ya. Nikodemus, kamu ahli Taurat. Kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus bilang, bagaimana saya udah tua, masa dilahirkan kembali. Tahu gak saudaraku sebenarnya makna perkataan itu. Kalau pengkhotbah yang lama katakan, oh itu tentang kelahiran baru. Tapi saya renungkan firman itu saudaraku. Tahu nggak ketika dia ngomong itu kepada Nikodemus, Yesus berkata apa? Maknanya apa? Hei Nikodemus, kamu tidak kenal sih, aku ini adalah lahir dari air dan roh, katanya gitu ya. Dan kalau kamu percaya kepadaku, engkau sedang mengenal Allah yang hidup itu sebenarnya. Dan nyatanya Yesus sebenarnya ketika perkataan kepada Nikodemus itu adalah bahasanya sebenarnya intinya adalah, hei Nikodemus, akulah Allah itu sebenarnya. Saudaraku yang terkasih, ketika kita menceritakan dengan murni Injil kepada orang saudaraku, atau kepada anak-anak kita, atau kepada saudara kita, sebenarnya tidak akan pernah ada penentangan sebenarnya. Karena suasana Allah ada di situ. Saya percaya itu saudaraku. Saya percaya itu saudaraku. Kenapa? Kita buka lagi saudaraku. Saudaraku? Markus 7 ayat 37 lagi saudaraku, kita lihat. Ini dampak dari perbuatan Allah itu saudaraku. Markus 7 ayat 37. Kita baca saudaraku ya. Saya baca. Mereka takjub dan tercengangan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Mereka takjub dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Saudaraku yang terkasih, dimanapun kita berada yang punya Yesus, harus berkata, aku ingin menjadikan segala-galanya baik. Amin Bapak Ibu. Dan saya melihat itu saudaraku. Dalam hidup keluarga saya coba merefresh balik. Anak saya kecil-kecil gitu ya. Terus hari-hari ini melihat, Tuhan. Anak saya saudaraku yang saya bagi berkat yang di Jerman ya. Dia kan ibadah onsite jauh dari Westkirchen ke Stuttgart itu jauh 1,5 jam. Terus karena dia rajin, terus temannya datang saudaraku. Orang ini tidak pernah ibadah. Terus datang dan bilang, aku mau ikut kamu lah Kevin. Kamu senang ibadah ya? Ikutlah di bawah Kevin. Ayo kita ibadah. Saudara yang terkasih. Dalam setiap pengenalan kita akan Yesus. Harus yakin. Kalau tidak ada satu gelora yang berkobar-kobar saudaraku. Kemudian tidak ada hal baik yang dihasilkan. Kita harus memflash balik, berhenti sejenak. Dan berkata, saya buang yang tidak baik. Saya menghasilkan yang baik. Amin Bapak Ibu. Dan ketika kita melihat itu, Kevin 6 bulan saudaraku, apa yang dihasilkannya dari situ? Saya harus membawa jiwa lah kalau gitu. Saudaraku yang terkasih, ini menjadikan kita, menjadikan segala-galanya. Karena Yesus, kelahiran Yesus di dunia, menjadikan segala-galanya baik saudaraku. Kami merenungkan perkataan ini ketika persekutuan doa kami.
Kami udah buka persekutuan, hujan saudaraku. Terus gak datang, belum datang satupun keluarga. Kami berkata, kan kita punya Yesus yang akan menjadikan segala-galanya baik. Amin saudaraku. Kami membahas firman itu. Kami bergelora. Iya, besok kita akan undang mereka. Kita buat acara lagi. Uju-uju. Ada satu keluarga, saudaraku. Puji Tuhan. Itu, baru satu keluarga, saudaraku ya. Yang lain gak ada pada bisa. Tapi kami doa malam itu, saudaraku. Sehingga beban yang sama masuk dalam hati mereka. Kenapa saya percaya? Dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak bisa menjadi bisa, saudaraku. Kenapa? Dari ketidakmampuan kita, ekonomi kita, pokoknya pasti baik esok hari. Pasti baik karena segala-galanya baik diciptakan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini menjadikan kita bersemangat kan, berkobar-kobar kan. Dan tidak ada kata yang bisa menghentikan kita. Roma 8 berkata seperti itu. Tidak ada baik penguasa di langit, baik di bawah langit, baik di bawah bumi, maupun di atas bumi saudaraku. Tidak ada yang bisa memisahkan kita karena kasih Kristus itu. Luar biasa. Inilah dan terakhir saudaraku, apa bukti? Kan tadi kan saya katakan latar belakang tentang Kristus adalah wujud Allah. Kemudian proses kelahirannya kan, kita nggak usah lah kalau rayain tanggalnya saudaraku, karena nggak ada yang menentukan tanggal kelahiran Yesus. Kalau 25 Desember, maka saya lah Yesus itu saudara. Kenapa? Saya tanggal 25 Desember saudara. Jadi tidak ada memang banyak membahas itu, tidak. Dan kita tidak perlu bahas itu. Dan kita tidak bisa menentukan tanggal kelahiran Yesus juga. Yang kita tentukan adalah keberadaan Yesus. Amin saudaraku. Kita tidak bisa, makanya dunia memprediksinya lahir Agustus. Ada yang bilang, udah kita nggak usah pusing dengan itu. Yang penting adalah keberadaan Yesus saudaraku. Amin. Kemudian proses kelahirannya itulah yang membuat ditentang oleh dunia. Tapi bagaimana kita menjawabnya? Oh gampang. Yesus ada. Yesus telah lahir. Yes, Yesus telah lahir di dunia. Apa buktinya? Nah, kalau kita bahas lagi saudaraku, jelas buktinya ada saudaraku. Kita lihat di Yohanes, ini perkataan Yohanes kepada tentang Yesus saudaraku. Kita buka. Yohanes 3 saudaraku. Sedikit lagi saudaraku ya. Yohanes 3 saudaraku ya. Ayat 5. Yohanes 3. Ayat 10 saudaraku. Jawab ayat 10. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, engkau tidak mengerti hal itu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Jadi proses kelahiran Yesus saudaraku jelas dan akurat. Dan terakhir saudaraku bahasan saya adalah tujuan akhir kelahiran Yesus itu, kedatangan Yesus di muka bumi saudaraku, kelahiran Allah di dunia ini saudaraku, apa sih? Saya bertanya sama Tuhan, apa sih Tuhan? Satu saudaraku, memulihkan kerajaannya. Saudaraku yang terkasih, kenapa konsep kerajaan dijelaskan di dunia ini saudaraku? Kenapa? Karena nanti ketika kita bersama dengan Tuhan, itu kerajaan kekekalan kita alami. Tetapi sebelum kita bersama-sama dengan Bapa kita surgawi saudaraku, sebelum kita bersama dengan Tuhan, Dia ingin memulihkan kerajaannya di muka bumi ini. Melalui siapa? Melalui gerejanya saudaraku. Melalui gereja yang bagaimana? Yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara. Kita buka Matius 16. Saudara. Matius 16 saudaraku, ayat 17 dan sampai 19 saudaraku. Saya baca. Markus ini mah. Matius 16 ayat 17 dan 18. Saya baca saudaraku. Kata Yesus kepadanya,
Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Jadi diubah namanya saudaraku, dari Simon menjadi Petrus saudaraku. Kenapa? Karena pengakuan dia tentang Yesus adalah Mesias. Saudaraku yang terkasih, kalau kita beritakan Injil hari ini saudaraku, kita jangan kadang-kala kan saya belajar ya memberitakan Injil itu tentang sorga dan neraka lagi, tentang ancaman dan penghukuman. Saya ubah satu aja, bagaimana orang itu mengakui bahwa yang lahir itu adalah Mesias sesungguhnya. Bagaimana cara kita? Berikan aku hikmat. Saudaraku yang terkasih, pernah saya cerita di tempat ini, sahabat kami saudaraku yang ini datang ke Bandung hari Minggu lalu, pulang dari Jatinangor, kami jemput di hotel Cokro saudaraku. Suami istri dan anaknya. Saudaraku, dulu istrinya itu anti dengan saya saudaraku. Salaman enggak bisa. Tapi kemarin saya bawa istri saya lah. Bareng saya saudaraku, kami jemput mereka. Oh, berbeda sekali. Berbeda. Sampai saudaraku, saya bawa jalan-jalan. Terus saya sambil nunggu orang saudaraku, saya bawa ke sekre. Nongkrong di Sararea saudaraku. Ini apa Pak Boy? Ini gereja saya bilang. Saudaraku yang terkasih, berubah total. Istri saya ngalami dulu antipati. Tapi satu waktu si lakinya bilang, Pak Boy, kamu gereja di mana sih? Aku gereja. Dulu tidak pernah bertanya itu saudaraku. Karena dia cakap-cakap belasan tahun berteman, bersahabat dengan saya saudara. Yang saya sering cerita, kalau dulu dia punya 2 mobil, kasih mobilnya 1 ke saya. Dia punya 2 motor, kasih motornya ke saya 1 saudaraku. Suruh saya gak punya kendaraan untuk gereja, kamu naik apa? Naik motor. Kamu titip motormu, ambil mobilku, kamu pakai ke gereja. Hari Senin balikin. Itu saudaraku tapi ketika dia masuk penjara saudaraku, saya juga yang membebaskannya saudaraku. Saya menjadi jaminan bagi dia saudaraku. Tapi saudaraku itu kisah semuanya. Tetapi yang saya mau tahu saudaraku, ada kerajaan Allah yang akan dia alami. Jadi kalau masalah anaknya sekarang, Boy, bagaimana saranmu anakku? Mondok 2, 30 juz Boy. Tapi bermasalah, bagaimana caranya Boy? Saya bilang, sampai satu waktu mulutnya mengakui Yesus adalah Mesias. Sampai dan di atas pengakuan itu, dia akan mendirikan kerajaannya. Dan alam maut tidak akan bisa menguasainya saudaraku. Saudaraku yang terkasih, jadi tujuan akhir kelahiran Allah di dalam Kristus Yesus saudaraku, kita menyatakan kerajaannya saudaraku. Amin Bapak Ibu. Itu yang menjadikan kita bersemangat. Itu yang menjadikan kita punya tujuan jelas. Itu yang menjadikan kita berlari-lari. Itu yang menjadikan kita bayar harga saudaraku. Itu yang menjadikan segala-galanya. Tidak ada guna lagi mati daging. Mati semua keinginan benar. Itu yang membuat kita lagi tidak terobsesi dengan dosa. Itu yang membuat kita tidak terobsesi lagi dengan daging saudaraku. Itu yang membuat kita, kenapa? Ada tujuan jelas. Aku mendirikan kerajaan Allah. Yang alam maut tidak akan bisa bertahan di atasnya saudaraku. Amin Bapak Ibu. Makanya bergairah. Hari ini bertemu dengan teman-teman Kedar. Bergairah. Karena seperti Yesus tadi ke Nikodemus. Hanya dengan air dan roh. Tahu gak saudaraku bagaimana penginjilan Yesus ke Nikodemus itu? Dia tidak mengatakan aku bisa punya kuasa Nikodemus. Karena di depan Nikodemus, Tuhan Yesus tidak menunjukkan mujizat. Tapi bagaimana kuasa roh itu bekerja untuk memberitahukan kepada Nikodemus, akulah Mesias itu. Dan ini harus penginjilan akhir zaman. Kita akan kerjakan seperti kita datang ke tempat itu. Sampai saya bilang, anakku wisuda nanti Bam ya, aku mau nginap di rumahmu. Kamu tolak aku mau datang saya bilang. Datang. Kami akan sambut kamu. Saudaraku yang terkasih. Karena aku mendirikan kerajaan Allah bagimu. 17 tahun, 18 tahun masa berteman. Kamu mati nanti gak masuk surga. Dalam hati kami. Karena istri saya nagi-nagi saya saudaraku. Pak, kapan beritakan Injil? Kalau dia mati gimana? Tapi saya ubah gayanya. Oke, bukan lagi tentang hukuman dosa dan maut.
Bukan lagi, tetapi bagaimana suasana kerajaan Allah dia nikmati, saudaraku. Dan ketika dia nikmati di atas dasar pengakuan itu, maka maut lagi tidak mengambil dia, tetapi Yesus menyelamatkan dia, saudaraku. Jadi kita datang dengan otoritas, dua otoritas. Satu otoritas kehadiran kita, dan kedua otoritas Roh Kudus menyertai kita, saudaraku. Ini penting sekali. Penginjilan yang mengubah banyak orang. Amin Bapak Ibu. Kalau secara manusia abang saya tidak akan bertobat di tangan saya. Siapa saya? Adiknya. Dan kakak saya harus nginap di rumah. Pertobatkan dia. Saya percaya bukan karena saya hamba Tuhan juga tidak. Tapi ada kuasa otoritas dalam rumah saya, saudaraku. Ada kerajaan Allah. Ini yang Tuhan maksud. Amin Bapak Ibu. Jadi dan ketika kerajaan Allah kan, kalau kerajaan Allah kan ya harus kita hidup seperti orang kerajaan. Jangan menjadi orang-orang, ya kalau di India itu ada 4 kasta. Ada Brahmana, Waisya, Ksatria, Sudra. Jangan kita Sudra, saudaraku. Atau orang-orang bawah. Tidak ada kasta bagi kita. Yang ada adalah kita ahli warisnya. Kita anak-anak Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi doa kita lagi bukan mengemis juga, benar. Bukan meminta lagi, bukan hanya sekedar enggak. Tapi kita tahu, Bapa kerjakan pertobatan bagi orang ini. Bapa berkati kami. Bapa lakukan ini, lakukan itu. Itu akan kita kerjakan, saudaraku, di akhir zaman ini. Itulah bukti kehadiran Kristus di dunia ini. Itulah bukti bahwa kita punya Kristus yang ajaib itu. Ada perubahan karakter kita juga. Kan saudaraku, kalau kita tidak berubah karakter, nyatanya baru saya pelajari. Yesus tidak meninggalkan kita. Roh Kudus tidak marah dengan kita. Roh Kudus bisa meninggalkan, dia masuk ketika kita baik, dia keluar lagi saudaraku ketika kita jahat. Tidak, dia diam di situ. Tetapi yang menentukan saudaraku apa, saudaraku? Kapasitas kita bertahan lemah. Tapi kalau kita terus membiarkan firman Allah benar, mengalir terus dalam hidup kita, kapasitas kita bertambah. Cara kita menginjili juga, cara kita menghadapi masalah berbeda, saudaraku. Kita semakin menjadi dewasa. Tapi banyak hari ini orang mungkin udah tua, saudaraku, mungkin udah apa, tapi belum dewasa rohani. Tapi hari ini kita semakin dewasa rohani. Itulah tujuan kerajaan, saudaraku. Kalau datang seorang ahli waris Belgia, kerajaan Monaco, saudaraku. Dia perempuan, cantik gitu, saudaraku ya. Cara jalannya aja, saya pikir maunya cara jalan saya enggak seperti itu, tapi orang berkesan. Nah, tapi dia putri Monaco, saudaraku. Kerajaan Monaco salah satu kerajaan diktator yang kuat, saudaraku. Kekayaannya luar biasa. Tapi tidak seperti itu, enggak. Yang adalah kita menjadi humble menjadi hamba bagi banyak orang. Kita menjadi pelayan, bukan menjadi seorang yang berkuasa. Kerajaan kita berbeda. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu, ini menjadi menggairahkan kita. Jadi Yesus itu fleksibel. Jadi dia bisa masuk dalam segala segmentasi. Dia Allah, tapi dia masuk, saudaraku, kepada Nikodemus ahli Taurat, kepada Zakheus pemanjat pohon, kepada Lazarus yang mati, saudaraku. Semuanya dia bisa masuk. Nah, kerajaannya kekal, saudaraku. Itulah kerajaan yang kekal. Saudaraku yang terkasih, ayo, saya percaya sekali 3 hal ini, latar belakang adanya Yesus di dunia, proses bagaimana dia lahir, dan tujuan dia lahir, saudaraku, nyata di tengah-tengah gereja kita, saudaraku. Nyata di tengah-tengah anak-anak kita. Berdoa bagi anak-anak kita hari-hari ini. Kenapa? Bisa diselewengkan oleh pengajaran-pengajaran palsu, saudaraku. YouTube dan semuanya. Tetapi pengajaran yang benar adalah kita kembali kepada firman Tuhan. Back to Bible. Kita kembali bagaimana firman Allah berkuasa dalam hidup kita. Jadi menjadikan kita menjadi orang-orang yang diterima dalam segala hal. Diterima, maksudnya gimana, saudaraku ya? Saya belajar bahwa segala segmen itu saya bisa masuk. Saya mau belajar hari ini, mau terbuka diri saya lah. Satu waktu teman saya telepon saya, "Boy, kalau kamu ngajar hari apa aja?" "Oh, hari ini aja, hanya 2 hari. Kalau kamu menjadi personalia lagi bisa enggak ya bantu kami gitu. Anak saya mau dirikan pabrik." Saya sempat enggak terima. Saya bilang, "Enggak lah,
Saya mau hamba Tuhan full, saya bilang gitu ya. Tapi ketika saya mengerti, saya bisa masuk enggak, merekrut banyak orang. Karena dia tahu saya personalia dulu saudaraku ya, meja saya di depan tiba-tiba nangis. SPG saudaraku, lu kenapa kamu nangis? Enggak Pak, saya kok jadi takut dengan dosa saya. Bertobat saudaraku. Jadi dia ingat itu. Terus tiba-tiba saya wawancara lagi saya ingat sekali Jogja Garut saudara. Saya wawancara, nangis-nangis. Kenapa kamu nangis? Ini di depan orang banyak nih. Jangan nangis, saya bilang gitu. Enggak tahu Pak, kok baru kali ini seorang personali bisa tahu hidup saya loh. Saya enggak tahu hidupmu, saya bilang gitu kan. Dia tahu itu saudaraku. Dan ketika saya bilang, ya oke lah. Kalau ada lowongan saya bilang gitu ya. Tapi yang saya mau kejar, bagaimana berita hidup saya masuk bagi banyak orang saudaraku. Keluar kita dari zona nyaman saudaraku, amin. Keluar dari kita dari tempat tersembunyi kita. Dan kita mengunjungi orang-orang yang lemah saudaraku. Itulah gaya Yesus Kristus kita. Amin Bapak Ibu. Jangan lagi terlalu egosentris. Jangan diri kita, aku dan aku lagi. Tetapi bagaimana kerajaan Allah kita nyatakan dimanapun. Apa yang Tuhan kasih kesempatan bagi kita bertemu dengan orang, ambil kesempatan itu. Apapun, saya percaya, saya duduk tadi makan 2 kue balok dan ketemu orang itu. Saya percaya ada kesempatan saya memberitakan firman Allah. Ambil waktu dan kesempatan itu. Billy Graham bilang gini, seorang yang cinta Tuhan, dia pasti memprioritaskan waktu bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita mencintai Kristus kita karena dia telah lahir di dunia ini. Dan kita memprioritaskan waktu kita juga untuk menyatakan bagi dunia saudaraku, hidup kita yang terbuka. Makanya kita tidak lagi sibuk dengan dosa. Kita tidak sibuk lagi dengan ecek-ecek lumpur dosa. Saudara. Tinggalkan itu. Kita tinggalkan itu. Kita teduhkan hati kita. Oh Tuhan, terima kasih. Ketika hamba menyampaikan firman ini, hamba mengalami kedahsyatan. Hikinimu ya dalam asyik, sembah dan puji dia. Hikinimu, haleluya. Kerajaanmu, oh haleluya. Katakan sembah dan puji dia. Kita bangkit berdiri. Oh katakan sembah dan kerajaanmu ditegakkan. Jiwa-jiwa mencarimu Tuhan. Keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami. Amin. Iya, katakan dengan segenap hati kita. Oh sembah sehingga pakaralamu. Kerajaanmu nyata di dunia ini. Tetangga-tetangga kami akan mengalami kehadiranmu. Orang-orang keluarga kami. Ia dalam asih. Hikinimu. Katakan. Yes. Katakan sekali lagi. Sembah. Higelwoka amin. Hilishika kamuliara lamu. Haleluya. Amin Tuhan. Iya, namamu ditinggikan di mana-mana. Katakan sekali lagi, sembah dan puji dia. Sembah dan puji. Amin Tuhan. Sampai kami melihat ujung-ujung rumah kami, saudara-saudara jauh kami, keponakan kami, oh anak-anak kami menyembah Engkau. Hikala lamus, oh kita sembah dia lagi. Oh haleluya.
Haleluya. Seampun. Yes. Amin. Di kota Singapura, di kota-kota Malaysia, dimanapun kami berada Tuhan. Yes, nama Allah dimuliakan. Sekali lagi, katakan sembah. Ikanamo. Yes, yes. Kota Lembang, saudaraku, tetangga-tetanggamu, ingat mereka. Yes, saudara-saudaramu ingat mereka akan menyembah Dia. Katakan sekali lagi, sembah, sembah Dia. Yes, amin Tuhan, amin. Yes, amin Tuhan. Yes, yes Tuhan, amin Tuhan. Raja, beri kemuliaan bagi Dia. Di kota-kota yang kita diami, saudara-saudara kandung kita, tetangga-tetangga kita, mungkin hari ini mata mereka belum terbuka akan Allah yang ajaib itu, tapi satu waktu kelak mereka akan mengalami kehadiran Allah. Ikinemo. Tuhan, dan kalau mereka dipulihkan, kita akan semakin mengalami kedahsyatan Tuhan, baik dalam ekonomi kita, dalam hubungan kita, dalam karakter kita. Kita akan mengalami kobaran demi kobaran Allah. Benar Tuhan, ini yang menjadikan kami mencintai-Mu lebih dari segala-galanya Tuhan. Itu yang menjadikan kami adalah milik-Mu, bukan milik kami lagi, anak-anak kami, suami atau istri kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, Yesus telah lahir di dunia ini, gambar Allah dan wujud Allah. Tapi hari ini kita semakin mengenal tujuannya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dari tempat ini dengan pandangan yang berbeda. Kami melihat kedahsyatan Allah menyertai kami. Dimanapun kami berada, kami benar adalah tanda ajaib. Di mana-mana, segala-galanya kami baik, kami buat baik. Yang buta akan melihat. Yikini muri adalah masih. Yang sakit akan disembuhkan. Yang lemah akan dikuatkan. Itulah bukti kehadiran Allah dalam hidup kami. Kiara lamase. Dan Engkau yang bertanggung jawab dengan hidup kami. Engkau yang bertanggung jawab dalam anak-anak kami. Engkau yang bertanggung jawab bagi ekonomi kami. Engkau yang bertanggung jawab dengan semua itu. Karena kami umat kerajaan. Kami tidak akan memusingkan diri kami dengan itu. Bapa bertanggung jawab. Saudaraku, terima kasih Tuhan. Katakan, ucapkan terima kasih bagi Dia. Luar biasa. Bapa, terima kasih. Engkau ada bagi kami. Arahkan mata dan hatimu kepada Yesus mata-mata, saudaraku. Kita akan pulang dari tempat ibadah ini. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita pulang dengan kemenangan yang berkali-kali lipat. Kita gemparkan dunia ini. Kita gemparkan alam neraka. Kita hancurkan semua pekerjaan iblis. Karena Allah menyertai kita. Dan Roh Kudus menghiburkan kita, memberi kita makanan yang secukupnya, memperlengkapi hidup kita dengan kedahsyatan dan berkat melimpah. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu.
ajaib namamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Kota Singapura diberkati kota ini. Kalau Tuhan memberikan satu titik pelayanan di tempat itu, maka Allah yang sama akan bekerja di sana. Singapura akan menjadi motor kegerakan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan, terima kasih, berkati jemaatmu di sana. Berkati, kuatkan mereka. Mereka sedang mendirikan kerajaan-Mu yang ajaib dan kekal. Bapa, terima kasih. Terima kasih hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita.